Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Alvin Miko. Di sini akan mempraktekkan ya algoritma naive Bayes dan algoritma decision tree di Python ya. Setelah kita praktekkan kedua algoritma tadi, kita bandingkan dengan evaluasi skornya ya, akurasinya nanti dapatnya berapa. Oke. Kita langsung mulai saja. Kalian buka Picam ya, jangan lupa buka Picam dan kalau belum buat new project, kalian bisa klik file, terus klik ya maaf ya, new project ya. Nah, terus kalian klik saja dan juga jangan lupa untuk mencentang inherit global site package ya. Nanti bagi kalian yang belum install modul-modulnya nanti di-install dulu. Oke, dan ini basicnya kita hapus saja ya. Selanjutnya kita akan uh, ini ya, import modul dulu. Oke. Modul yang pertama yang perlu kita import adalah pandas. Import pandas. Oke, pandas SPD. Oke, terus selanjutnya adalah import NumPy. Ya, import NumPy as NP. Terus selanjutnya adalah import matplotlib. Oke ya, ini untuk menampilkan visualisasi matplotlib ya, pyplot. Oke, as plt. Oke ya. Terus import tree ya, from sklearn import tree. Oke, selanjutnya import min max scalar ya, juga sama dari from sklearn pre-processing ya, ini buat pre-processing, dan min max scalar ini buat normalisasi. Min max scalar. Oke, terus selanjutnya import trans split ya. Oke, itu sama juga dari sklearn dot model selection ya. Model selection import ini ya, train import train test split ya. Oke, selanjutnya import naive Bayes ya, from sklearn import from sklearn naive Bayes. Oke, import Gaussian NB. Oke, selanjutnya kita import metrik ya, sklearn metrik. Oke, import confusion metrik. Oke, terus akurasi skor dan classification report. Oke. Nah, jadi bagi kalian yang belum install Pandas, ya kan dapat menginstal Pandas dengan menggunakan perintah pip install pandas. Terus install juga pip install matplotlib, dan yang terakhir adalah pip install sklearn atau ini ya, scikit-learn. Oke. Nah, nanti setelah diimport ya, nanti akan bisa lah ya modulnya untuk digunakan. Oke, langkah yang pertama adalah kita harus input data. Oke ya. Data yang saya gunakan ya, ini menggunakan data
mat ya, data mat. Nah, ini bisa dicari di Kaggle. Oke, di Kaggle yang bentar, cari di Kaggle. Oke ya, di Kaggle. Nah, kalian bisa cari yang di sini, linknya nanti saya lampirkan di ini ya, deskripsi YouTube-nya. Oke. Nah, ini setelah ini ya, student performance. Nah, ini kolom-kolomnya yang ada di student performance. Ya, ada school, sex, age, address, dan lain-lain. Yang akan kita gunakan itu kolom G1 dan G2 dan kolom ini reason. Nanti tujuan dari output dari algoritma naive Bayes dan decision tree adalah untuk menentukan reason berdasarkan nilai dari G1 dan G2. Oke, kalian download saja ya ini ya. Diklik download. Nah, nanti setelah kalian download ya, kalian pindahkan ya, bentar ya. Kalian pindahkan file archive-nya di ya, kalian pindahkan file archive ini di file project kalian. Kalau di saya ada di divisi data A, oke, project Python perbandingan algoritma. Oke, kalian paste dan juga klik kanan, ekstrak dulu ya, ekstrak all. Oke, pilih ekstrak all. Oke, langsung ekstrak saja. Oke, sudah muncul ya ini ya. Oke. Di folder archive kita buka, terus pilih yang mat.csv, kita Ctrl X, terus pindahkan ke luar. Oke, archive zip-nya kita hapus. Oke, selanjutnya kembali ke Picam. Nah, kembali ke Picam, input data ya. Ini mat.csv-nya sudah ada ya ini ya. Nah, ini. Oke, input data ya. Kita misalkan book sama dengan pd read pd.read csv. Oke, kita Ctrl space. Apakah ada? Oke, ada ya. Oke, setelah itu ya kita pilih yang ini kolom ya, pilih kolomnya. Karena kita tadi milih kolomnya itu G1 dan G2 ya sebagai data train. Maka kita ketikkan saja G1 G2 sama dengan array G1 G2. Oke. Setelah itu kita masukkan G1 dan G2 ini sebagai numpy array. NP G1 G2 sama dengan NP dot array. Kita masukkan ke array. Kita buat array book ya, G1 mod ya. Jangan lupa ya, Ctrl space ya, untuk membantu kita dalam codingan. Oke, input data selesai. Ya. Kita punya data array isinya dari G1 dan G2 yang ada pada mat.csv. Oke, selanjutnya adalah menggunakan deteksi ya, deteksi outlier. Nah, deteksi outlier data menggunakan IQR. Oke ya. Kita definisikan dulu
G1 sama dengan book, ya, array G1. Terus G2 sama dengan book G2. Oke. Selanjutnya kita definisikan persentilnya. Oke ya. G1 ya, persentil 1. Terus G2 G1 Q3 persentil 3 sama dengan NP nampi ya, NP dot percentile. Oke, NP dot percentile Q1 25 ya. Untuk Q1 itu 25 dan Q2 75. Oke. Kita lakukan hal yang sama pada G2. Bukan hal yang sama pada G2. Kita copy, terus kita ganti jadi G2 G1 dan G2 Q3. Oke, jangan lupa ini ganti jadi G2. Oke, setelah itu kita masukkan ke rumus IQR ya. IQR G1 sama dengan batas atas ya atau persentil 3 G1 Q3 dikurangi G1 Q1. Terus IQR G2 sama dengan G2 Q3 dikurangi G2 Q1. Oke. Nah, setelah itu kita definisikan batas atas G1 dengan batas atas G2. Batas atas G1 sama dengan G1 Q3 ditambah ya, ditambah 1,5 ya, 1,5 dikalikan IQR dari G1. Itu batas atas. Kalau batas bawahnya bagaimana? Batas bawah G1 sama dengan G1 Q1 dikurangi ya, 1,5 dikali IQR G1. Oke. Itu untuk batas atas G1 dan batas bawah G2. Untuk batas atas G2 dan batas bawah G2 dapat di copy saja. Terus kita ganti yang G1 jadi G2. Oke ya. Nanti jadi G2. Oke, setelah itu kita definisikan data outlier-nya. Outlier. Oke. Data outlier adalah data yang kurang dari batas bawah dan lebih dari batas atas. Outlier. Outlier G1 sama dengan G1 array G1 kurang dari batas bawah ya, batas bawah G1 dari batas bawah G1 atau ya G1 lebih dari batas atas G1. Itu untuk data outlier G1. Oke, selanjutnya kita print data outlier G1. Oke, setelah itu data outlier G2 sama dengan G2 sama ya. G2 kita copy saja. Kita copy, kita ganti jadi, jangan lupa kita ganti jadi G2. Oke, selanjutnya kita print
data outlier G2. Oke, selanjutnya kita berikan keterangan ya. Data outlier G1. Oke. Terus ambil keterangan ya. Data outlier G2. Oke. Selanjutnya kita run ya. Kita run maka akan menghasilkan data-data outlier dari G1 dan G2. Oke, kita tunggu. Terus selanjutnya, langkah selanjutnya adalah apa? Selanjutnya adalah kita menghilangkan data outlier. Oke, kita hilangkan data outlier. Ya, masih lag ya. Masih belum menjalankan apa-apa. Sembari menunggu, kita ikutin saja. Data tanpa outlier. Data tanpa outlier, oke ya. Kita masukkan ke data G1. G1 sama dengan G1. Ya, sama seperti ini ya. G1 array G1. Nah, kita balik ya. Kalau tadi kurang dari batas bawah, maka ini lebih dari sama dengan batas bawah. Batas bawah G1. Atau G1 kurang dari sama dengan batas atas. Nah, ini batas atas G1. Oke, ternyata ada error ya ini. Kita selesaikan dulu yang ini. Oke, jadi G2. Ganti jadi G2, oke. Ada error di line 14. Oke, line 14 itu yang ini ya. Oke, errornya yang invalid. Oke. Kalau cara mengatasi error ini bagaimana ya? Kita kembali ke file explore ya. Kalian buka ya. Buka yang math.csv ini, double klik. Bukanya pakai Microsoft Excel ya. Karena di sini apa? Di Picam itu mendeteksi bahwa ada kesalahan pada UTF codingnya. Jadi di codingnya sini ya, di apa? Di sini di filenya itu ada kesalahan pada UTF-8-nya. Nah, maka dari itu kita buka Excel dulu ya. Oke, nah apabila kalian menemui hal error seperti ini, kalian yes saja, karena mungkin ini datanya korup ya. Ya buka dulu, sabar ya. Oke, setelah dibuka ya, kalian centang enable editing, terus pilih file, pilih save as ya, save as diskusi perbandingan algoritma ya di folder yang sama ya, di save as-nya.
Oke, kalian ganti jadi CSV ya. Yang paling atas ini ya, yang UTF-8. Oke, save, replace. Oke. Oke, yes saja. Oke, selanjutnya Kak. Maaf ya. Ya, video saya error ya, apa? Terjeda ini ya. Oke, lanjut saja ya. Lanjut kita ini ya, lagi ya. Run lagi. Run lagi. Oke, kita tunggu ya. Oke, sepertinya ini pakai USB, pakai VGA ya. Ya, oke, mohon maaf ya. Karena eh, apa? Delay. Oke, jadi mohon maaf karena delay. Kita dapat runnya, dapat hasil run. Oke ya, kita dapat hasil runnya. Kita dapat hasil run. Oke, didapatkan. Nah ini ya, data outlier G1 ya. Dia tidak mengoutputkan apa-apa ya. Jadi outliernya itu tidak ada. Data outliernya di G1 itu aman, jadi tidak ada outlier. Terus di data outlier G2 itu ternyata ada ya. Di baris 130 itu 0, 131 itu 0 ya. 130 sampai 332 ini ya. Ini data-data outlier dari G2. Oke, karena kita tadi telah ngekut ya data tanpa outlier, maka kita print G1 ya dan print G2 ya, untuk mengetahui data-data tanpa outliernya. Oke ya. Ya, ini lupa ya. Ini harus diberi penjelasan ya. Data tanpa outlier. Oke. Data tanpa outlier G1 dan data tanpa outlier G2. Oke. Nah, ini ya, di sini ya. Udah jelas ya ini ya. Name G2. Ini data tanpa outliernya. Terus G1 data tanpa outliernya. Karena kita sudah dapat data tanpa outlier, maka yang selanjutnya kita harus lakukan adalah pre-processing data dengan eh, normalisasi ya. Kita pre-processing data tapi di normalisasi dulu. Karena tadi pre-processing data itu mencari data outlier itu juga termasuk pre-processing data. Untuk tahap selanjutnya adalah tahap normalisasi. Normalisasi pre-processing
processing data. Kita normalisasinya pakai max scalar. Kita definisikan dulu scalar sama dengan min max scalar. Oke. Selanjutnya adalah kita definisikan G1 dan G2 scalar sama dengan G1 G2. Ya, yang ini ya, G1 G2 itu yang variabel atas ini ya, G1 G2. Kita normalisasikan scalar dot fit ya. Fitnya itu yang mana? Yang G1 G2 scalar. Selanjutnya G1 G2 scalar sama dengan scalar transform G1 G2 scalar. Oke, selanjutnya G1 G2 scalar sama dengan PD. Kita masukkan data frame ya. Data frame PD data frame isinya apa? G1 G2 scalar dengan columns name-nya adalah G1 dan G2. G1 dan G2. Oke, selanjutnya kita export ya. Export ke CSV to CSV. Nah, kita simpan salah ya. To CSV. Kita simpan dengan nama map preprocessed. Map preprocessed. Oke, dot CSV. Oke, selanjutnya kita run ya. Nah, kenapa sih harus diekspor segala ya? Karena untuk melakukan tahap selanjutnya kita perlu membaca data yang baru, data setelah dinormalisasikan. Oke, ternyata ada yang error di line 45. Line 45. Di sini errornya convert string to float. Oke. Sepertinya ini ada yang salah. G1, G2. Ya benar ya. Ini errornya yang mana? Aduh. Errornya yang mana ini? Di sini errornya yang mana? Yang line 45 ya. 1 B2 scalar. X dan Y. Oke. Kita coba run lagi ya. Mungkin ada yang salah ya sini. Tapi kita coba cari ya permasalahan ini datangnya dari mana. Oke, scalar. Oke, aman ya. Aman. Di sini aman, ya, tapi kenapa nggak muncul ya? Mat preprocessed.csv. Oh iya, salah ya, ini double petiknya satu kali ya ini ya, bukan double petik tapi satu kali petik. Ya, kok tidak masuk ya ini? Ternyata ada yang salah. Oke, kita tunggu ya.
Sembari menunggu, langkah selanjutnya adalah membaca data frame yang sudah di pre-processing. Oke, masih salah. Data frame yang sudah di pre-processing. Callout convert string to float. Ya, masih salah ini. Aduh. Ini salah kita di mana ini? Ini harusnya benar ya, harusnya ya. Tapi ternyata ada yang salah. Dan salah kita ada di Oke, ada yang salah ya. Di sini kita definisikan ya semua. Karena tadi tidak termasuk array ya. Oh, di NP ini loh ya. Kita ini harusnya bukan G1 G2 tapi di NP G1 G2. Oke. Kita run. Apakah bekerja dengan baik? Sembari menunggu kita coding. Oke, kita membaca data frame yang sudah di pre-processing dengan ini ya, variabel book new sama dengan pd read. Ya ini ya, sudah muncul ya filenya ya. Jadi nah, di sini kalau kita bisa lihat ya di preprocessor ya. Jadi filenya jadi setelah normalisasi. Oke. pd read csv ya, double ketik map preprocess. Oke. Setelah itu kita masukkan ya data masukkan data ke variabel x dan y ya dengan trend test split ya. Kita definisikan x sama dengan np array oke ya. Book new ya, jangan lupa yang new. Oke ya, book new G1 G2 y sama dengan np array book ya, book yang lama dengan mengambil tabel reason. X dan Y sudah ketemu, selanjutnya kita visualisasi data ya sebelum masuk algoritma. Visualisasi data sebelum masuk algoritma. Nah, bagaimana caranya dengan menggunakan PLT ya, title data raw. Oke, selanjutnya plt dot scatter x ya, ini ngambil x 0 x ya, ini buat x dan y ini ya 1. Oke. Selanjutnya plt show. Selanjutnya kita run dengan shift S10. Shift F10. Data raw atau data asli. Sembari kita menunggu ya, kita coding. Kita masuk ke naive Bayes. Oke. Kita masuk ke naive Bayes. Kita ini ya, train test split x dan y
Oke, kita tunggu ya ini ya. Nah, tampil. Nah, sini data raw-nya adalah seperti berikut. Oke, data raw-nya. Nah, data raw-nya tampil seperti ini. Oke, kita close. Kita close ya. Oke, selanjutnya ya kita trace, kita split ya. Kita definisikan dulu extrain x test y train y test. Kita masukkan train test split x y dengan test size ya, test size 0,1 ya. Untuk ini kalian bisa ganti ya, ganti trace size-nya itu 0,1 atau 0,2 atau 0,3 itu terserah kalian. Karena di sini test size yang artinya 0,1 itu adalah tes size yang diambil itu sebanyak 10% dari keseluruhan data. Dan yang 90% itu adalah data train. Jadi semakin sedikit tes size-nya, maka data train-nya semakin banyak. Oke, selanjutnya adalah kita naive Bayes classifier. Naive Bayes classifier. Nah, NB sama dengan Gaussian NB. NB dot fit ya. Fit X train, kita ganti jadi X train dan Y train. Jadi di naive Bayes ya, classifiernya hanya itu saja ya. Hanya itu saja. Oke, langkah selanjutnya adalah kita print ya, kita cari nilai probabilitas, nilai prob dari Y ya. Y adalah classifiernya atau region tadi. Oke, kita dimensikan dengan prob value sama dengan nb.predict probabilitas di X test. Oke. Terus kita print nilai prob NB. Oke, nilai prob NB di prob value. Kita coba run. Ya, sambil kita ya menunggu run ya, kita coding lagi. Selanjutnya adalah prediksi nilai Y ya. Prediksi nilai Y ini maksudnya prediksi kelas ya. Prediksi kelas ya. Prediksi kelas. Oke. Kita definisikan dengan Y prediksi NB ya. Naive Bayes. Oke. Nah, di sini muncul ya. Di sini muncul di nilai prob NB ya. Di sini nilai probabilitas setiap row ya, setiap kolomnya. Seperti inilah. Oke. Masukkan Y-pred NB sama dengan NB dot predict ya. Predict dari X test. X test. Oke. Lalu kita print prediksi kelas ya. Prediksi kelas. Oke, prediksi kelas dengan Y-pred NB. Kita shift S10 sambil menunggu kita coding lagi. Kita cari yang confusion matrix-nya.
Aduh, sini terdapat lagging. Maaf ya. Confusion metric ya. Metric NB. Oke ya. Nah, print langsung print confusion matrix. Nah, nanti kalau kalian muncul itu ya gambar-gambarnya di close saja. Oke, di sini muncul ya, di sini muncul bahwa nilai prediksi kelas itu ada course, reputation, home, reputation, course, reputation, home, course ya. Oke, setelah itu confusion metricnya adalah ya confusion metric. Kita masukkan confusion matrix Y tes dan Y pred salah Y di prediksi NP gitu ya. F10. Oke, selanjutnya adalah hasil pengujian naive Bayes. Ujian naive Bayes. Untuk di hasil pengujian naive Bayes itu tidak bisa ditampilkan secara gambar ya. Jadi hanya bisa ditampilkan secara data saja. Oke, jadi bisa didapat ini ya confusion metricnya. Oke, hasil pengujiannya adalah berikut hasil tes ya masih ngelag ya. Hasil tes sama dengan kelas repot kelas si lemot ya ini ya, maaf ya lemot sekali. Mungkin ada yang bisa mendonasikan saya laptop. Classification report. Kita pilih classification report. Classification report ini isinya adalah Y test. Kita isikan dengan Y test sama sekali. Y test dan Y aduh ayo cepat Y prediction naive Bayes. Y prediction ayo lemot ya ini ya maaf ya sangat lemot untuk saya ya sangat berharap ada donatur laptop Pred NB nah, sangat lemot sekali Pred NB misalnya kita print ayo ini juga sendiri ya ini yang lemot print hasil pengujian. Nah, kenapa ini sangat lemot? Hasil pengujian naive Bayes. Hasil pengujian naive Bayes. Oke, koma hasil tes lama sekali ya ini hasil lama sekali ya.
hasil tes. Oke. Kita shift S10, kita coba run ya. Hasil tes. Ya, sangat lemot. Oke ya, sabar ya. Tetap tua. Oke. Oke, di sini didapatkan ya. Kalau ada error-error seperti ini, ya error-error seperti ini diabaikan saja karena itu tidak mempengaruhi. Oke, didapatkan bahwa di course ya, di kelas course ini presisinya 0,52, di call 0,71, satu skornya seperti. Oke, seperti ini ya. Oke, selanjutnya adalah kita masukkan ya ke data hasil naik bias. Bias equals pd dot data frame text test columnsnya G1, nomor G1 dan G2. Oke. Data hasil naik bias dot aktual kelas sama dengan y test. Data hasil naik bias sistem kelas sama dengan np dot array y red np. Oke. Nah, kita print data hasilnya ya. Print data hasil analisis. Oke. Data hasil analisisnya adalah data hasil naik bias. Langkah selanjutnya kita visualisasikan ke CSV file. Oke. Data hasil naik bias to CSV ya, dengan nama data hasil naik bias.csv. Ya, ini salah ya, ketik 1 ya. Oke, selanjutnya kita run, kita tunggu. Di sini memang kalau pakai picam itu ini ya, lumayan berat atau sangat berat. Jadi kalian kalau nggak pengen pakai picam kan bisa pakai collab ya. Oke, tunggu ya. Oke ya. Nah, di sini data hasil naik biasnya bisa kalian buka di Excel ya atau dibuka di sini saja. Nah, di sini ditampilkan dia data hasil analisis itu hanya head-nya saja, jadi tidak keseluruhan. Secara keseluruhannya nanti ada di data hasil naik bias.csv. Oke, jadi di sini aktual kelasnya itu course, di sini prediksi kelasnya itu reputation ya. Jadi seperti itu, cara bacanya seperti itu ya. Oke, langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya kita predik ya.
predict sample. Oke ya. Observe dot 34 y pred observe sama dengan nb dot predict observe. Oke, ini kita print y predict kelas ya, prediksi kelas observe adalah y pred observe. Oke, kita run ya. Ini langkah terakhir dari algoritma naik bias. Saja kita masuk algoritma decision tree. Masuk algoritma decision tree. Oke, kita tunggu ya. Ini muncul. Oke, jadi di sini di prediksi kelas observe itu course ya. Observe itu row ini ya 3.4 di array 3.4. Itu prediksi kelasnya adalah course. Sebenarnya itu hampir sama ya seperti ini ya. Tapi di sini tuh versi lengkapnya. Dan kalau kita mau prediksi salah satu aja ya, kita bisa menggunakan seperti ini, observe 3.4. Oke, selanjutnya kita masuk ke decision tree. Kita definisikan dulu dengan C45 dengan tree.decision tree classifier. Kita definisikan max leaf-nya itu adalah 3. Oh, enggak ya, 11 ya. Di sini kalian bebas ya, menggunakan max leaf berapa, 3, 2, atau berapa. Tapi saran saya adalah bilangan ganjil ya yang kalian ambil. Semisal 1, nanti hanya ada 1 cabang, kalau 3 cabang, kalau 5 cabang, dan seterusnya. Kenapa saya ambil 11? Karena di 11 ini yang paling efektif ya. Untuk akurasinya itu yang paling tertinggi. Nanti kalian bisa coba ganti-ganti sendiri ya. Oke, selanjutnya kita fitkan c45.fit x-train dan y-train. Oke. Nah, classifiernya hanya seperti itu saja. Dan selanjutnya visualisasikan tree. Caranya adalah dengan plt.plot ya, plot tree. Ini enggak. Ini sudah salah ya. Plot tree ya, plot tree kita masukkan C45 dengan feature names. Feature namenya adalah G1 dan G2. Selanjutnya adalah class names. Class name-nya adalah book reason. Kita ambil di yang kolom reason. Hanya kita buat title-nya. Title visualisasi tree. Oke. Terus kita show. Oke. Kita run ya. Kita tunggu sambil menunggu kita coding. Setelah itu adalah kita prediksi kelas dari decision tree. Oke. Selanjutnya langsung saja ya. Y. Kita definisikan y pred
C45 sama dengan C45.predict. Kita tunggu ya. Ini muncul, oke. Ini muncul tree-nya. Ya, tampilkan tree-nya. Jadi tree-nya seperti ini ya. G1 apabila G1 kurang dari 0,516, maka kelasnya course. Nah, apabila nggak masuk di sini, maka dapat masuk ke sisi cabang kiri atau cabang yang kanan. Oke, kita close saja ya. Kita kembali ke Picam. Y predict tree-nya isinya adalah di Y test ya, di X test ya. Ini ada di X test. Oke. Nah, kita print prediksi kelas tree. Oke. Prediksi kelasnya adalah Y pred C45. Kita shift 10. Kita tunggu. Sembari kita tunggu, kita coding lagi ya. Kita masuk terus kita cari confusion matrix. Confusion matrix dari DC3. Ya, DC3 artinya decision tree ya. Oke, kita tunggu. Langsung kita print. Kita tunggu. Nah, di sini prediksi kelas tree-nya seperti ini ya. Jadi yang aktual kelasnya tadi ada yang awalnya tadi ini ya, yang awal nih ya. Yang 1 ya. Misal 1 ya, di 0 ini aktual kelasnya course. Tapi di knife bias itu prediksinya adalah reputation kelas reason-nya. Oke, kalau di tree ini ya, di C45 ini dia prediksinya adalah boom. Jadi beda ya. Nah, ini kita print confusion matrix C45. Oke. Confusion matrix X test. Bukan ya. Y test dan Y prediksi C45. Kita shift F10. Kita run. Sambil kita menunggu, kita coding lagi. Kita cari hasil pengujian C45. Ya, hasil pengujian ini kita mencari akurasinya. Hasil tes C45 sama dengan classification report Y tes dan Y pred C45. Nah, kita print hasil pengujian ya. Oke, di sini jalan. Oke, di sini confusion matrix dari C45 ya. Seperti ini. Kita hasil pengujian C45. Hasil tes C45. Kita shift 10. Kita cari ya. Terus sudah, ini algoritma dari C45 sudah selesai. Langkah yang terakhir adalah kita perbandingkan ya, akurasi dari algoritma knife bias dengan algoritma C45. Oke, kita tunggu ya, masih run. Oke, di sini muncul bahwa precision ya dari hasil pengujian 45, precisionnya di
kelas course itu presentnya 0,48, recall 0,76, dan F1 skornya 0,59. Oke, selanjutnya kita masuk ke evaluasi, perbandingan evaluasi ya. Perbandingan evaluasi. Oke. Perbandingan evaluasi ya. Nah, print perbandingan evaluasi NB dan DC3. Oke. Nah, print naive bias. Naive bias NB dot score dari X test dan Y test. Y test. X test dan Y test. Oke. Dan untuk C45 sama. C45 skor. Kita run. Ya, di sini ya variabel-variabel yang dapat kalian rubah itu adalah di test size-nya, max leaf node ya. Itu bisa kalian ubah ya. Dan nanti itu akan mempengaruhi di akurasinya. Jadi kalian lihat di yang paling tinggi saja akurasinya yang kalian ambil ya. Di tes berapa akurasi paling tertinggi ya. Oke. Jadi bisa didapat ya seperti ini evaluasi perbandingannya. Untuk naive bias ini artinya 0,45 itu adalah 45% akurasinya. Untuk C45 ini akurasinya 40%. Jadi dapat diketahui bahwa algoritma naive bias itu 5% lebih akurat daripada algoritma C45. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.